Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dari kelompok kami yang berjudul Pelayanan Sosial di Rumah Yatim At-Tamrin. Nah, di sini akan ada beberapa poin yang kami sampaikan mengenai Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini. Yang pertama mulai dari profil lembaga, bentuk pelayanan sosial yang diberikan, terus sistem manajemen yang dipakai dalam Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini, dan tentunya kelemahan dan juga kelebihan dari yayasan tersebut. Nah, yang pertama adalah profil lembaga. Pondok Pesantren dan Rumah Yatim At-Tamrin ini bertempat di Jalan Villa Bandung Indah nomor 79, RT 3 RW 26 Cilengu, Bandung. Nah, Rumah Yatim ini sudah berdiri sejak tahun 1998 yang didirikan oleh Ustadz Umar Taslim selaku pemilik pesantren. Nah, artinya yayasan ini sudah berdiri sekitar 21 tahun. Nah, tujuan dari Rumah Yatim At-Tamrin itu sendiri adalah untuk memberikan bantuan bagi yang membutuhkan dan memenuhi kebutuhan anak termasuk dalam hal pendidikannya. Di Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini sudah menampung anak dari berbagai macam latar belakang, baik itu dari segi karakter, usia, maupun jenis kelamin. Di sini mayoritas yang tinggal di dalam Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini adalah kebanyakan dari kaum duafa, tetapi ada juga yang anak yatim. Nah, di sini yang tinggal itu rata-rata anak usia 9 sampai 24 tahun. Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini telah menyediakan berbagai macam kegiatan bagi anak didiknya, mulai dari menghafal Al-Quran, pelatihan bahasa Arab, pelatihan ceramah, dan juga lagi penambahan tentang ilmu-ilmu agama. Nah, ini semua diberikan karena untuk menyiapkan anak didiknya agar menjadi bisa pendakwah nantinya. Dan tidak jarang dari beberapa alumni yang sudah keluar dari Rumah Yatim At-Tamrin ini kembali ke kampung halamannya dan menjadi seorang guru. Nah, untuk poin yang kedua adalah bentuk pelayanan Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin. Nah, di sini bentuk pelayanan yang diberikan kepada peserta didiknya adalah berupa pendidikan formal yang dibiayai langsung oleh yayasan, dan yang kedua adalah pendidikan informal yang berupa keterampilan juga penambahan tentang ilmu-ilmu agama. Nah, di sini tidak hanya sekedar transfer of knowledge, transfer of value, dan transfer of skill, sehingga output yang diharapkan dari yayasan pun ingin menjadikan anak didiknya menjadi anak yang lebih mandiri dan dapat mengembangkan dirinya serta menyelesaikan masalah dalam dirinya sendiri secara mandiri, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, poin yang ketiga adalah sistem manajemen Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin. Nah, di sini sesuai yang disampaikan oleh Edi Soeharto pada tahun 1997 yang mengemukakan pendapatnya mengenai 7 strategi pelayanan sosial bagi anak. Dan di sini dari kelompok kami setelah menganalisis dan dapat kami simpulkan bahwa Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini mengambil 3 strategi dari 7 strategi yang disampaikan oleh Edi Soeharto tersebut. Nah, strategi yang pertama adalah institutional basic service, yang artinya anak yang mengalami masalah ditempatkan dalam lembaga pelayanan sosial yang di dalamnya terdapat berbagai fasilitas dasar yang dibutuhkan oleh anak asuh, perlindungan, tempat tinggal, pendidikan, dan juga program-program rehabilitasi lainnya. Nah, untuk selanjutnya adalah halfway house. Di sini artinya strategi semi panti yang lebih terbuka dan tidak kaku. Nah, artinya itu dapat berupa rumah singgah yang di dalamnya terdapat berbagai macam kegiatan untuk peserta asuh di dalamnya, dan juga dapat berupa rumah belajar dan rumah pengganti bagi orang tua peserta didik. Poin yang ketiga adalah stage based service.
di sini merupakan pelayanan yang disediakan bersifat makro dan tidak langsung, di mana mengusahakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya usaha kesejahteraan sosial bagi anak itu sendiri. Nah, yang terakhir adalah di dalam sebuah pelayanan sosial, tempat pelayanan sosial di dalamnya pasti memiliki kekurangan maupun kelebihan, seperti yang terdapat di Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini. Di dalamnya juga memiliki kekurangan maupun kelebihan. Nah, kekurangan yang terdapat dalam Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini sendiri adalah berupa kualitas panti yang masih rendah dan tidak seimbangnya antara pengasuh dan peserta didik atau anak asuh yang ada. Yang selanjutnya adalah masih terdapat kekerasan terhadap anak asuh di dalam yayasan tersebut. Sarana dan prasarana di dalam yayasan tersebut juga terbilang masih kurang, sehingga menyebabkan anak kurang menjadi lebih baik di dalam yayasan tersebut. Nah, selain terdapat kekurangan, tentunya di dalam Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin ini juga terdapat poin plusnya, yaitu kelebihan dari Yayasan Rumah Yatim At-Tamrin sendiri. Nah, kelebihan yang terdapat di dalamnya adalah pelayanan sosial yang diberikan secara universal bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Bagi yang mengalami ketelantaran akan diberikan perlindungan melalui lembaga yang terorganisir, sehingga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang masih membutuhkan. Mungkin kiranya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.